Ya, nama Kaisang Pangarep tidak ada matinya menuju Pilkada November mendatang. Survei terakhir LSI menunjukkan nama putra bungsu Presiden Joko Widodo ini nangkring di posisi atas, baik secara top of mind atau simulasi semi terbuka. Tapi nama lain juga terkerek. Ada nama Kapolda Jateng Irjen Polisi Ahmad Lutfi yang hari ini 2 Juli 2024 masuk usia pensiun. Dan satu lagi yang harus dipertimbangkan, PSI ternyata tidak memiliki kursi di DPRD Jawa Tengah. Beda dengan di DPRD Jakarta di mana PSI punya 8 kursi. Untuk membahas topik ini kami mengundang pakar komunikasi politik UGM, ada Pak Nyarwi Ahmad, kemudian jurnalis senior Bambang Harimurti, serta Ketua DPP PSI Syahril Tanzil. Terima kasih Bapak-bapak tentunya telah hadir bersama kami di studio, dan juga Mbak Syahril, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat malam Mbak Syahril. Mbak Syahril, nampaknya audionya masih termute. Ya. Halo, selamat malam Mbak Elisa. Baik, terima kasih telah bergabung. Dan Mas Bambang, halo. Halo, Syahril. Mbak Syahril, saya mungkin ladies first ya Bapak-bapak ini. Saya mau Mbak Syahril, kita lihat di survei LSI ini, kita lihat nama Mas Kaisang masuk dalam top of mind, lalu kemudian dalam semi terbuka juga masuklah di top 5 seperti itu, bahkan berada di urutan kedua. Anda melihat hasil dari respon dari PSI sendiri terhadap survei ini seperti apa Mbak Syahril? Kalau respon kita pasti tentunya kita gembira sekali ya, kita sukacita. Karena ternyata memang berarti hasil survei ini kan menunjukkan ada kerinduan dari masyarakat untuk sosok pemimpin yang muda. Karena survei ini kan kalau nggak salah open question ya. Dan memang kalau kita lihat dari proporsi pemilih kan memang mungkin tidak berbeda jauh dengan pemilihan calon presiden dan wakil presiden kemarin. Bahwa para pemilih itu masih didominasi oleh milenial dan juga Gen Z. Dan mungkin mereka merasa related, merasa relevan ketika ada sosok muda yang bisa jadi pilihan untuk jadi calon kepala daerah. Oke, tapi kalau kita juga lihat ada beberapa nama juga nih yang yang memang akan menjadi saingan Mas Kaisang. Tapi kalau kita juga ini Mbak Syahril, apakah memang dari hasil ini yang membuat PSI pun juga semakin yakin atau firm akan memasukkan Mas Kaisang di Jateng? Udah ada perbincangan itu belum sih? Belum, kita kan sudah waktu itu Sekjen dari 2 pekan lalu ya sudah resmi menyatakan bahwa kita belum akan memberikan keputusan. Nanti keputusan itu sekitar bulan Agustus. Jadi sekarang itu dinamika politik masih cukup cair, kita juga masih terus menghimpun aspirasi dari akar rumput ya. Karena gimana pun juga konstituen PSI ini kan cukup loyal, jadi kita juga perlu mendengarkan kira-kira aspirasinya kemana. Tapi memang sampai detik ini ya di DPP ramai ya, hampir setiap hari begitu ada yang datang dan berusaha untuk membujuk begitu supaya Mas Kaisang mau maju dalam ajang pilkada ini di berbagai daerah. Oke, sebelum lanjut nih saya pengen kita lihat dulu terkait dengan grafiknya untuk survei LSI sendiri. Ya, ini ada kandidat Bacagub Jawa Tengah, simulasi top of mind, di mana nama Ahmad Lutfi mendapatkan 5,2%, Kaisang Pangarep 2,5%, lalu kemudian tadi ada Sudaryono 2,1%, ada Bambang Wuryanto 1,8%, ada Diko Gunandito 1,7%, Taj Yassin Maimun 1,5%, dan yang belum menentukan ini juga banyak, yaitu 78,7%. Kemudian selanjutnya kalau ini adalah kandidat bakal calon gubernur Jawa Tengah, kalau tadi top of mind ini adalah simulasi terbuka. Dengan simulasi terbuka Mas Kaisang ini paling tinggi yaitu 15,9%, disusul dengan Ahmad Lutfi 12,9%, Abdul Wahid 7,8%, kemudian Raffi Ahmad 6,8%. Nah, itu tadi kita lihat secara simulasi top of mind dan juga simulasi semi terbuka. Saya ke ini dulu deh, sekarang ke Mas Bambang. Mas Bambang, Anda melihatnya nama-nama ini seperti apa? Ini kan nama-nama Jawa Tengah dikatakan menjadi panas. Iya. Atau yang cair lah, karena incumbent kan tidak ada di sini. Anda melihatnya seperti apa untuk Jawa Tengah sendiri? Ya, kalau saya lihat sih dari jajak pendapat ini masih single digit semua ya. Jadi artinya belum ketemu calon yang populer di kalangan masyarakat. Ya. Jadi karena yang
Kalau top of mind itu artinya kan orang yang dikenal. Dikenal tidak selalu berarti akan dipilih. Karena dikenal itu artis-artis tuh kalau ditaruh di situ namanya presiden terkenal atau apa terkenal pasti jauh lebih tinggi dari Kaisang gitu. Karena lebih dikenal itu aja. Jadi itu buat saya belum arti apa-apa. Ini menurut saya baru bagian dari kampanye. Karena masih ada 78,7% ya kalau tadi kita lihat ya. Dan ini top of mind loh, bukan menentukan. electability. Jadi harus dibedakan. Top of mind itu artinya yang orang merasa kenal lah gitu. Yang diketahui aja Dia sejauh tahu, ini. dia pernah baca, dia pernah dengar, dia pernah. Jadi itu dan ternyata ya masih single digit juga ya. Jadi masih jauh lah. Oke, kalau ada sendiri melihatnya seperti apa, Mas Nyarwi? Ya, Ada sependapat dengan Mas Bambang bahwa ini masih terlalu dini atau nama-nama ini akan berubah nantinya? ya pertama survei ini kan ya cukup jadi masukan ya menurut saya. Karena dari sisi data yang disampaikan kan ini kan dari lembaga survei ya, artinya cukup kredibel. Cuma memang saya lihat ya di banyak banyak data survei yang lain gitu kadangkala bias popularitas itu luar biasa dalam pilkada ya. Artinya banyak gitu ya ketika ditanya orang-orang gitu salah satu kendalanya itu tidak tahu. Jadi nama-nama itu susah diingat gitu ya oleh masyarakat. Kemudian yang diingat adalah nama-nama yang populer. Makanya misalnya contoh ya ada bahkan masuk nama Raffi Ahmad gitu ya. Kontribusi atau kiprah Raffi Ahmad di Jawa Tengah malah tidak pernah muncul gitu ya. Oke. Kalau misalnya ada Diko Gandundito, terus Pak Ahmad Lutfi misalnya, wajar misalnya ya, ada Bupati, kemudian ada Kapolda, artinya berinteraksi langsung dengan masyarakat gitu. Nah, jadi bias popularitas itu memang luar biasa ya dalam top of mind. Tapi paling enggak begini, kita kan kadang juga susah tahu ya, kira-kira nama yang dikenal dan diingat itu oleh masyarakat siapa gitu. Maka survei menjadi proksi atau menjadi instrumen untuk kita mengetahui gitu ya. Nah kemudian kenapa Kaisang? Saya kira Kaisang ini kan juga tahu ya, orang masyarakat tahu putra presiden, kemudian basis keluarga dan politik di Solo kira-kira gitu. Dan itu saya kira juga menjadi referensi ya di masyarakat yang paling mudah. Karena kalau kita lihat masyarakat Jawa Tengah itu kan juga patron klien yang ya tradisional ya. Jadi kadang-kala melihat tokoh itu sebagai figur panutan seperti itu gitu ya. Makanya kadang-kala di banyak survei itu selalu ditanya kan tentang preferensi tokoh gitu ya. Nah itu juga saya kira termasuk mungkin Pak Jokowi dinilai sukses gitu ya oleh masyarakat Jawa Tengah ya. Dari level wali kota gitu naik jadi gubernur di Jakarta sampai jadi presiden. Nah prestasi itu yang mungkin bisa ya dilihat oleh masyarakat. Nah, tetapi kan kita juga tahu survei ini kan mungkin ini kan kalau kita simak ya, itu kan dari top of mind satu, yang kedua dari telepon ya, dari random yang yang punya responden sebelumnya punya telepon ya. Nah, itu kan saya kira ada bias juga untuk masyarakat menengah ke bawah gitu ya. Itu mungkin entah berapa persen, mungkin 17 atau berapa pun gitu. Yang menarik dari nama Mas Kaisang sendiri, ini kan selalu digadang-gadangkan. Bahkan tadi Mbak Sheryl pun juga di dalam internal pun juga banyak yang mendukung ayo lanjut seperti itu. Tapi kalau kita lihat sosok kontroversial Kaisang ini kan mungkin bisa dikatakan di testing water banyak tempat. Di Jakarta disebut juga, di Depok, di Solo. Nah kemudian kali ini juga dikatakan di Jawa Tengah. Anda melihatnya seperti apa sebenarnya Mas Bambang? Ya kalau saya melihat sih kelihatan ya memang ada upaya untuk menjadikan Kaisang menjadi gubernur di Jawa Tengah. Kalau bahasa terangnya begitulah. Ya, tapi caranya tentu berbagai cara, termasuk dengan memasukkan namanya di jajak pendapat. Kan jadi pertanyaan, kenapa nama dia masuk di jajak pendapat itu? Kenapa tidak yang lain gitu kan? Jadi itu saja udah menunjukkan intent. Yang kedua, kita jangan kaget bahwa jajak pendapat untuk pilkada itu tidak seakurat seperti di nasional. Contoh yang paling klasik ketika Ganjar lawan Sudirman Said. Itu salahnya semua, jajak pendapat itu salahnya nggak kira-kira. Jadi hampir semua jajak pendapat memperkirakan Sudirman Said dapat di bawah 10%. Ternyata dia dapat 43% kalau nggak salah. Jadi kesalahannya tuh udah nggak masuk akal gitu ya. Jadi harus hati-hati, jangan termakan. Dan kedua saya kira
Ya ini ada kaitannya mungkin dengan bahas yang lain. Kenapa tiba-tiba kok KPU mengubah undang-undangnya dengan ada gugatan ke MA supaya usia yang tadinya di undang-undangnya bahasanya adalah usia calon. Tiba-tiba diartikan oleh MA sebagai usia saat dilantik. Nah itu kan bukan tugasnya MA untuk menambah pemahaman seperti itu ya. Mungkin saya mau ke Mbak Sheryl. Mbak Sheryl menanggapi mungkin isu yang berkembang saat ini, kan banyak yang bilang Mas Kaisang maju karena masuk dari kubunya Pak Jokowi, anaknya Pak Jokowi, seperti itu. Nah, isu-isu kontroversial yang kemudian muncul dan dorongan-dorongan itu dari PSI sendiri menanggapinya seperti apa? Memang dari PSI hanya nama Mas Kaisang saja kah untuk Jateng atau seperti apa? Oh, dari PSI yang jelas bukan cuma Mas Kaisang ya, dan namanya mencuat sebagai calon kepala daerah. Kemarin juga kita sudah mendapatkan dukungan kader PSI, didukung Gerindra juga untuk maju di Kota Tangerang, ada Valdo Maldini. Valdo ini rekan saya yang seorang organisator dari zaman SMA, lalu menjadi presiden BEM UI, dan lalu sempat ke PAN, dan sebelumnya akhirnya juga dia akhirnya ke PSI ya. Jadi begini, kalau tadi ada Mas Bambang misalnya mengatakan bahwa ini kok tiba-tiba nama Kaisang mencuat, lalu dikaitkan dengan putusan dari MA gitu ya. Saya rasa mungkin jangan-jangan karena masyarakat mengikuti bahwa MA akhirnya sudah memutuskan boleh batas usia seperti itu, lalu ada aspirasi, mereka melihat, oh berarti anak muda itu sudah mendapatkan, secara konstitusi sudah mendapatkan jalan begitu. Baru mulai nama Kaisang mencuat, karena sebelumnya itu kan tidak ada orang yang menyebut nama Kaisang ya. Baru setelah ada putusan MA ini gitu, baru tiba-tiba kok dilirik begitu. Jadi saya rasa ini memang aspirasi ya, tapi saya juga setuju kalau Mas Bambang bilang, margin of error dari top of mind, dengan nanti ketika quick count dalam pilkada itu memang cukup besar biasanya marginnya. Jadi kita lihat saja nanti bagaimana, ini kan masih bulan Juli ya, dan masih ada beberapa bulan lah untuk kita melihat lagi hasil survei ke depan. Tapi yang jelas ini kabar gembira untuk PSI, kita akan kerja keras, kita tidak mau mengecewakan masyarakat. Berarti harapan masyarakat itu ada pada sosok anak muda, dan kita akan jaga betul itu. Tapi terkait apakah Mas Kaisang mau maju atau tidak, ini juga kita belum ketok palu. Dan kalaupun maju di daerah mana, kita juga belum memutuskan. Yang jelas sekarang Mas Kaisang ini akan support habis-habisan kepada sosok-sosok kader PSI yang maju di beberapa daerah untuk pilkada ini. Karena kan ini sebentar lagi nih, apa jangan-jangan nanti surprise-nya di bulan Agustus yang tadi kata Mas Kaisang, ditunggu dulu nih, Agustus bakal ada kejutan. Apakah beliau akan mengumumkannya di bulan itu? Karena kan mengingat November udah bentar lagi sebenarnya, Mbak Sheryl. Sebenarnya bukan kejutan, karena sekjen kami Raja Juliantoni sudah resmi menyatakan bahwa Agustus kita akan rilis resmi apa keputusan dari ketua umum kita, apakah akan maju atau tidak dan daerahnya di mana. Yang jelas ya, ini animo masyarakat kita hargai betul ya. Dan ini juga hasil survei LSI ini sebenarnya juga cukup membuktikan bahwa tudingan dari sekjen PKS beberapa hari lalu mengatakan bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe dan menawar-nawarkan nama Kaisang ke berbagai partai itu tidak benar. Karena ini membuktikan sebaliknya, bahwa ternyata justru Mas Kaisang ini memang punya nilai jual begitu. Masyarakat ingat nama dia. Jadi dari situlah mungkin partai-partai kan juga pasti punya hitung-hitungan strategis ya ketika mereka mau mengusung suatu nama. Mungkin karena mereka sudah pegang data survei internal masing-masing, mereka sudah tahu hitungan-hitungan di darat dan juga hitungan politisnya, baru mereka berusaha menggandeng Mas Kaisang. Tapi intinya semua respon-respon positif ini kita juga tanggapi dengan sangat positif lah. Ini merupakan pacuan memicu kita untuk bekerja lebih baik lagi di PSI. Oke, baik. Kita akan bahas lagi nih, seberapa besar sebenarnya Mas Kaisang ini memiliki daya jual tadi dan menarik para partai-partai lain. Benarkah PDI juga sudah melirik Mas Kaisang? Kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami dan saya kembali ke Mbak Sheryl. Sebelum saya lanjut tadi terkait dengan seberapa besar daya jual Mas Kaisang, tapi saya tadi Anda sempat mengatakan terkait dengan cawe-cawe di presiden di sini. Mungkin bisa lebih dalam lagi Mbak Sheryl terkait dengan hal ini. Ya, saya ingin menjawab saja. Beberapa hari yang lalu kan sekjen PKS mengatakan bahwa Presiden Jokowi menawar-nawarkan nama Mas Kaisang ke partai-partai, dan itu sudah dijawab dengan tegas oleh Sis Kris Natali. Sebagai staf khusus presiden, dia mengatakan tidak benar itu. Dan justru hasil survei LSI ini membuktikan bahwa memang Kaisang punya nilai jual. Jadi tidak perlu ditawar-tawarkan, yang ada juga memang partai-partai pasti punya hitung-hitungan melihat hasil survei internal mereka, ditambah lagi dengan hasil survei publik dari LSI ini. Ternyata kan memang ada nilai jualnya seorang Kaisang.
Dan kita sih nggak bisa menampik ya bahwa gini, rakyat Jawa Tengah itu kan tingkat kepuasannya terhadap Pak Presiden Jokowi itu 80%. Ini dari survei yang sama dari LSI juga ya. Dan saya rasa bukan sesuatu yang mengejutkan kalau rakyat Jawa Tengah itu sangat familiar dengan keluarga Pak Jokowi dan mungkin mereka punya harapan bahwa kepemimpinan Pak Jokowi yang begitu bagus, mereka ingin ada keberlanjutan bagaimana kalau Mas Kaisang. Mereka pasti punya kepercayaan bahwa Mas Kaisang adalah sosok yang bisa bekerja sebagus Pak Jokowi begitu. Ini mungkin harapan-harapan ya, karena ya gimana pun juga, misalnya gini, ketika orang di awal dulu meragukan Gibran, tapi dari hasil misalnya dari debat terlihat bahwa dia punya kematangan visi dan misi begitu. Dan dia memaparkan program-programnya pun sangat bernas begitu ya. Saya rasa ini harapan-harapan dari masyarakat Jawa Tengah yang sudah begitu dekat dengan sosok Pak Jokowi dan keluarganya, karena Pak Jokowi juga orang Jawa Tengah ya. Dan lalu dengan sosok anak-anaknya, mulai dari ketika Pak Jokowi di Solo begitu ya. Jadi saya rasa ini bukan hal yang mengejutkan dan sangat bisa diterima dengan nalar bahwa ya ada harapan itu begitu. Oke, sebelum ke Mas Bambang, ke Mas Nyarwi, kalau melihat sosok Kaisang ini kan terlepas juga dari tadi ya, dari nama bapaknya, Bapak Jokowi sendiri. Anda melihat Jokowi, Jawa Tengah, dan Kaisang yang ini seperti saat ini, belum lagi tadi yang cawe-cawe yang muncul, tanggapan Anda seperti apa? Begini, kalau perspektif cawe-cawe itu kan muncul dari elit ya, dan itu kaitannya dengan nominasi ya, peluang partai untuk menominasikan. Tapi kan kalau kita lihat arena pilkada itu nggak hanya dari elit, tetapi juga dinamika yang terjadi pada masyarakat. Data survei itu kan dari dinamika yang terjadi masyarakat. Biasanya itu kan berjalan bersamaan. Elit maunya apa, masyarakat maunya apa, kan gitu. Nanti suatu saat pasti akan terjadi titik temu atau trade off gitu. Nah, saya kira gini, daya jual Kaisang tadi pertanyaannya ya, itu kalau dikatakan ada, pasti ada gitu ya. Dan kalau dikatakan menarik atau kuat, ya kuat. Dan bahkan bisa jadi sangat kuat gitu. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi para elit juga memikirkan gitu, ini bukan hanya Kaisang, tapi juga keluarga Jokowi yang saat ini sedang berkuasa kan punya harapan. Belum lagi Pak Jokowi itu punya relawan ya, yang punya militan juga, dan itu juga menjadi harapan gitu ya, partai-partai yang mungkin suatu saat membutuhkan itu, elit-elit khususnya untuk memenangkan. Tetapi juga saya kira di sisi lain gitu ya, brand Kaisang itu nggak bisa juga selamanya kira-kira atau apa istilahnya mengandalkan ke Jokowi gitu. Itu kan harus dibuktikan juga ya kiprah perannya di masyarakat kan gitu. Nah, salah satu untuk mengujinya tentu lewat survei. Tetapi kadangkala tadi saya sampaikan, survei itu kan ada bias popularitas juga, bias kenal gitu. Kadangkala juga masyarakat tidak 100% gitu ya bisa melihat apa yang sebenarnya misalnya dilakukan oleh Mas Kaisang ya dalam kegiatannya sebagai ketua PSI dan yang lain-lain gitu ya. Nah, itu juga saya kira menjadi cara juga yang lebih baik gitu ya untuk dikenal atau di apa istilahnya kalau dalam bahasa survei disukai dan lain-lain. Tapi yang saya mau katakan begini, dinamika di level elit itu pasti akan terjadi gitu dan peran Pak Jokowi menjadi sentral tentu saja karena presiden yang sedang berkuasa. Tentu persepsi elit-elit ini beda ya dengan yang terjadi di masyarakat kan gitu. Nah, masyarakat mungkin juga punya pandangan yang positif dan negatif terhadap keberadaan Pak Jokowi. Kalau dikatakan kepuasan bagus gitu. Tapi mungkin ada sebagian kecil juga kelas menengah gitu ya yang kritis gitu. Tetapi saya mesti lihat gini Elisa. Jawa Tengah ini tipe pemilih yang konservatif juga. Yang kadangkala saya lihat ya mungkin ide-ide perubahannya itu kurang terlalu menonjol untuk saat-saat ini ya, kecuali misalnya contoh ya misalnya Jawa Tengah kan dikenal kandang banteng gitu. Kalau bantengnya ini punya calon yang misalnya memang mau dihadap-hadapan Mas Kaisang, nah itu bisa panas kalau itu. Kira-kira gitu. Kita lanjut lagi nih ya manasnya. Oke. Mas Bambang, tapi tanggapan Anda ini, apakah memang seorang Kaisang maju dengan karena dirinya atau Anda melihat bahwa memang ada juga campur tangan bapaknya di situ sebenarnya tadi terkait dengan cawe-cawe ini? Iya, saya kira bahwa Kaisang itu sangat kental campur tangan bapaknya. Saya kira itu semua wartawan juga udah tahu ya, semua orang udah tahu, bahkan sampai keluarga pecah ya. Karena sebagian keluarga kan maunya Mas Gibran itu jadi gubernur dulu waktu itu, bukan menjadi wapres. Dan justru kita jadi banyak dapat informasi karena ketika keluarga pecah akhirnya informasi dalam jadi keluar ya. Dan dari informasi itu ya kita lihatlah ternyata perkembangannya seperti itu. Dan kalau Kaisang itu elektabilitasnya tinggi,
itu kan perkiraan sehingga PSI kemudian mendaulatnya menjadi ketua. Tapi ternyata itu tidak berhasil menolong PSI untuk naik suaranya. Bahkan Jawa Tengah, bahkan akhirnya nggak bisa dapat menembus threshold kan. Ya. Jadi itu juga menunjukkan bahwa daya ungkit Kaesang itu ternyata tidak besar juga. Padahal kita tahu di sana sampai kampanyenya gila-gilaan kan, sampai kalau lihat apa poster-posternya apa segala macam itu nggak ada lah partai yang bisa menyaingi PSI di Jawa Tengah. Tapi hasilnya kan tidak menunjukkan seperti effortnya ya. Jadi itu juga tadi masyarakat tuh nggak bisa ditebak. Walaupun saya pikir ya pasti PSI bukan partai orang yang tidak paham soal ini. Pasti mereka melakukan evaluasi juga apa yang menyebabkan hal ini terjadi dan tentu akan mencari cara supaya lebih efektif di lain pihak. Tetapi kalau saya melihat begini, memang dampak dinasti itu pasti ada ya. Dan itu bukan hanya Indonesia, itu ada dinasti Kennedy, ada dinasti Gandhi, ya, ada Di dinasti Filipina juga, Mas. Bahkan di Yunani itu 2,5 keluarga menguasai selama berapa puluh tahun gitu ya. Itu istilahnya brandnya sudah ada gitu. Tapi apakah brandnya itu memang sebaik seperti awalnya ya? Kalau kita lihat kan misalnya Presiden Joe Biden gitu, anaknya malah bisa dihukum 25 tahun nih, Hunter Biden kan. Dan tidak selalu begitu, dan apalagi kalau di bidang yang olahraga kan jarang sekali kita lihat ada anaknya petenis terkenal jadi petenis terkenal lagi. Itu ada 1-2 tapi lebih kekecualian ketimbang kewajaran gitu. Dan saya kira saya juga pernah meneliti tentang presiden-presiden Amerika, kan ada juga yang dinasti. Yang 2-3 dari dinasti itu prestasinya malah nggak ada yang bagus ya. Jadi tapi kan itu kan soal nanti ya. Kalau saya sih kalau saya lebih melihat sekarang pada diktum, proses yang tidak baik itu jarang bisa menghasilkan hasil yang baik. Nah kalau kita lihat proses yang terjadi sekarang, tiba-tiba ada partai, dan bukan PSI loh, Partai Garuda yang menggugat ke MA ya. Lalu sehingga akhirnya Kaesang yang pada 25 Desember nanti berusia 30 memenuhi syarat sebagai calon karena dia pelantikan tanggal 1 Januari. Nah, ini memperlihatkan pada kita suatu budaya pendekatan kewenangan atau kekuasaan, bukan pendekatan kebijakan dan integritas. Padahal ya mestinya anak-anak PSI pasti tahu nih yang namanya Warren Buffett. Ya. Itu salah satu orang terkaya di dunia yang sangat bijak. Dia bilang, kalau memilih leader ada 3 syarat. 1, pandai ya, intelligence ya. 2, energik ya. Dan 3, punya integritas. Tapi dia bilang, kalau nggak punya integritas, lupain deh yang 2 itu. Jadi kalau kita mau maju, kita harus memilih pemimpin yang punya integritas. Nah, ujian bagi Kaesang sekarang ya, kalau dia punya integritas, dia nggak akan mencalonkan diri. Karena dia tahu itu ada masalah yang nggak benar dari pencatutan kekuasaan MA ini. Ya, jadi kalau saya jadi penasehat Kaesang, kalau kamu mau benar-benar jadi pemimpin yang benar, jangan maju saat ini. Karena itu justru akan menunjukkan kamu nggak punya integritas. Mbak Sheryl, tanggapan Anda? Tadi Mas Bambang bilang bahwa hampir semua presiden yang merupakan generasi mungkin kedua, ketiga itu tidak lebih bagus dari generasi pertamanya. Seingat saya Clinton itu juga hasil dari keluarga yang sudah beberapa generasi diterjun di politik. Yang jadi presiden. Juga keluarga bisnismen besar. Dan seingat saya, boleh saya? Dan berarti dia kan lebih bagus dari generasi sebelumnya. Dan Clinton itu ayahnya. Itu saya ingat betul. Itu job rate itu sangat tinggi. Enggak, justru Clinton itu orang biasa. Itu, bahkan dia hampir mukul bapaknya. Menurut Mas Bambang, dia nggak gini loh. Kalau kita bicara dinasti politik, kita kan tidak bisa hanya melihatnya sekelas presiden. Tapi kalau dia memang sudah dari ayahnya, kakek buyutnya politisi, itu bisa dianggap juga merupakan keturunan politik dong. Ya, ayahnya atau ini Clinton siapa yang politisi? Saya mau akurasi data ini.
siapanya Clinton yang Mas Bambang, ayahnya. Mas Bambang nanti coba dibaca ya. Tapi Clinton itu dia adalah bagian dari oligarki suatu state tertentu yang sangat besar. Nggak ada, Oke, saya tahu. saya sekarang Maaf, ini kita nggak boleh bicara fakta yang salah ya. Berbeda pendapat boleh. Tapi kalau fakta, Anda Google sebentar deh. Coba bapaknya Clinton itu siapa? Kakeknya Clinton siapa? Google aja sebentar. Sebelum Anda melakukan Tapi yang kesalahan. jelas, Mas Bambang, Clinton itu bukan datang dari keluarga biasa-biasa, begitu loh. Ya, Oke, justru saya lanjutkan lagi ya. siapa gitu? Lalu kalau Mas Bambang bilang misalnya begini, Mas Kaisang tidak berhasil meningkatkan perolehan suara PSI. Saya ingat betul ketika Mas Kaisang itu dia menjadi ketua umum kami itu di bulan September ya. Dari September lalu ke Februari, 14 Februari kita melangsungkan pemilu, itu hanya sekitar 5 bulan. Dengan 5 bulan, Mas Kaisang itu bekerja hanya, kalau nggak salah cuti hanya 3 hari dalam 5 bulan. Betul-betul roadshow keliling Indonesia. Hasilnya kami naik 1%. Yang tadinya di tahun 2019 kita hanya perolehan 1,89% hasil pemilu 2019. Menurut saya ini kerja keras yang luar biasa ya. Tapi Mbak Sheryl kan targetnya 7% untuk lolos ke Senayan. Jadi artinya belum signifikan betul sebenarnya. Targetnya 4% Mbak, targetnya 4%. Oke, targetnya tapi kan artinya masih di bawah target itu sebenarnya. Enggak, kalau kerja kerasnya saya setuju kok Mbak. Bahkan ada poster di mana-mana yang nggak ada kandidatnya. Nggak ada deh yang ngalahin posternya PSI Jawa Tengah itu. Di mana-mana ya kan Mas, orang Jawa Tengah tahu kan. Jadi kalau soal effort nggak bisa di bicara. Saya boleh diberi kesempatan bicara tadi Mas Bambang bicara saya tidak baik. Silakan Mbak Sheryl. Ya, terima kasih karena Mas Bambang ini senior wartawan kan, jadi saya menghormati. Lalu begini, kalau misalnya dibilang ini adalah suatu proses yang salah. Lagi-lagi gini, kami akan selalu berpegang pada putusan hukum. Jadi kita lihat saja ini kan Mas sudah memberikan putusan ya. Kalaupun nanti ada yang berusaha untuk mengajukan banding atau bagaimana ya kita lihat bersama. Tapi yang jelas PSI bahkan sampai saat ini belum memutuskan apakah Mas Kaisang maju atau tidak. Tapi ini kan media yang ramai memberitakan dan kami di PSI tentunya kami bergembira dong kalau misalnya ada kandidat kami yang digadang-gadang layak untuk duduk sebagai calon kepala daerah. Ya tentunya kita akan merespon dengan positif begitu ya. Nah terlepas tadi kalau dibilang ada proses yang tidak salah, maksudnya ada proses yang menyalahi sistem begitu, ya kita serahkan lagi pada putusan hukum. Karena saya percaya bahwa hakim itu kan katanya ya seperti malaikat begitu ya dalam memutus. Jadi ya kita harus percaya bahwa MA punya hakim-hakim yang punya integritas gitu. Jadi kalau misalnya ada yang protes, ya silakan gunakan jalur hukum. Dan saat ini pun PSI belum menentukan apa pilihan kami. Tapi kami sudah diserang dari kanan kiri gitu ya. Dan sebenarnya kalau di Jawa Tengah ya saya rasa tetap lah ya, itu kan kandang banteng. Tetap menurut saya kampanye paling heboh itu adalah dengan PDIP tentunya ya sebagai partai senior dan juga basisnya sangat kuat di grassroots di Jawa Tengah begitu. Nah lalu saya ingin bicara lagi begini, kalau misalnya kita tadi misalnya Mas Bambang mengatakan bahwa di Amerika itu hampir tidak ada presiden yang lebih bagus daripada generasi sebelumnya kalau dia punya ayah yang juga seorang presiden. Tapi kita lihat Singapura ada Lee Kuan Yew dengan Lee Hsien Loong. Menurut saya Lee Hsien Loong itu betul-betul sangat bagus membawa Singapura ya. Dan itu kan dia juga anak seorang perdana menteri gitu sebelumnya. Dan saya rasa kalau kita bicara dinasti, akan sangat berbeda dinasti yang kita pikir bahwa dinasti itu adalah kerajaan. Kalau dinasti itu kerajaan, dia akan menunjuk siapa suksesornya dan harus menjadi raja juga. Tapi kalau kita kan sekarang, kita punya demokrasi ya lewat pemilu, langsung bahkan. Pada akhirnya, sebagus apapun seorang politisi, dia memajukan anaknya dan didukung oleh partai lain misalnya ya. Pada akhirnya kan rakyat yang menentukan, rakyat yang memilih. Dan juga begini, let's say seorang politisi, dia menggadang-gadang anaknya untuk maju. Pertanyaan saya, kalau memang kualitasnya jelek, apakah ada partai yang mau mendukung? Dan lalu tantangan berikutnya adalah bagaimana rakyat, apakah rakyat mau mendukung atau tidak? Karena betul, menurut saya Mas Bambang tadi bilang bahwa ini kan hanya top of mind, di tingkat popularitas. Dan memang pemilu itu rumusnya 3, harus populer, lalu disukai, lalu dicoblos begitu. Jadi ya kita lihat bersama nanti. Baik. Oke, tapi kan kalau kita lihat Mas Kaisang dengan Mas Gibran ini agak beda. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa Mas Kaisang? Tapi ini kan apa yang dikatakan oleh Mbak Sheryl, apakah ini masuk dengan action value yang sempat kemarin rame atau seperti apa? Mungkin Mas Bambang. Pertama saya jawab yang itu dulu ya soal Lee Kuan Yew ya. Kalau menurut saya, pertama Lee Kuan Yew itu kan nggak langsung digantiin anaknya ya, ada Goh Chok Tong dulu. Dan nomor 2, kenapa anaknya bisa menang? Karena calon-calon hebat yang bisa menyaingi anaknya itu kan nggak bisa ikut bertanding. Sehingga Singapura mungkin akan jauh lebih bagus seandainya orang-orang hebat itu tidak
disulitkan sehingga dia nggak bisa maju. Ya, jadi itu Mas, itu bisa kita perdebatkan, dan kita lihat kan sekarang dinasti itu berhenti karena keluarga Lee Kuan Yew sendiri berkelahi antara anak-anak Lee Kuan Yew itu sendiri ya. Jadi, nah itu. Nah, yang kedua, kalau menurut saya itu yang ASEAN values itu perlu saya koreksi ya. Kalau kita yang belajar tentang sejarah Amerika misalnya, itu di buku-buku Federalist Paper, anak-anak PSI banyak nih yang baca Federalist Paper, akan lihat yang disebut oleh Lee Kuan Yew ASEAN values itu bukan ASEAN values, itu karena itu sudah menjadi perdebatan antara Alexander Hamilton dengan Jefferson. Itu ya, Alexander Hamilton itu bukan orang Asia. Ya, dia itu adalah perdebatan antara elitis dan populis. Ya. Nah, masalahnya dari elitis ini kadang-kadang kan yaitu tadi, kalau hukumnya dipegang oleh elit disalahgunakan dengan pendekatan power, kita mau bilang apa? Oh, seorang Hitler pun mengatakan kamu mesti ikut hukum. Kalau nggak ikut hukum, tapi yang diaturlah orang-orang hukumnya kan. Kalau orang-orang hukum yang nggak sesuai sama dia ya dihilangkan atau terpenjara atau eksil gitu. Jadi kita juga harus hati-hati ketika hukum itu harusnya adalah paralel antara keadilan dan kepastian hukum ya. Kalau dia tidak sejalan bahkan bertentangan, maka memperbaikinya harus dengan revolusi. Mau tidak mau orang hukum pun bilang kalau langit sudah runtuh ya harus revolusi gitu ya. Dan mungkin juga, nah ini teman-teman PSI bisa baca itu yang namanya Apologia ya. Bagaimana dilemanya Socrates bahwa dia harus taat hukum meminum racun. Padahal dia tahu pengadilan itu sesat. Nah, itu pilihan. Anda mau taat hukum walau itu nggak benar atau tidak. Nah, kalau dalam sejarah politik itu terjadi di Perancis dulu. Antara yang disebut Marshal Pétain dan De Gaulle. Ya. Marshal Pétain waktu itu melihat, wah daripada Paris dihancurin oleh Nazi, kita nyerah aja deh. Ya, padahal dia itu pahlawan di Perang Dunia Pertama. Si De Gaulle itu jenderal, waktu itu dia bilang, oh saya nggak mau nyerah, saya harus melawan, masa negara dijajah. Dia kabur ke Inggris menyusun kekuatan. Dia diadili secara militer, dihukum mati oleh hukum nih. Hukum pengadilan militer dinyatakan hukum mati. Nah, tapi kemudian kembali si De Gaulle meliberate Perancis sehingga bebas dari merdeka, dan kemudian kebalikan Pétain yang dihukum mati, tapi dia memberi gerasi. Nah, ini pertanyaan buat saya, taat hukum yang mana? Hukum yang batil, yang tidak benar, yang berdasarkan kekuasaan dan kewenangan, atau hukum yang untuk keadilan masyarakat ya. Harus jangan sembarangan pakai kata hukum. Hukum itu pisau bermata dua. Buat teman-teman PSI, saya dulu ikut cawe-cawe di awal PSI ya. Tolong tuh didiskusikan kasus Marshal Pétain dan Jenderal De Gaulle. Anda mau berpihak pada Marshal Pétain atau mau memilih De Gaulle? Itu akan jadi perdebatan yang menarik dan mencerahkan. Oke. Karena kalau berbicara tadi hukum berintegrasi sendiri menurut Mas Bambang seperti apa? Apa saat ini sudah berjalan seperti itu? Ya kalau kita lihat ya, kemarin putusan MA itu kan aneh ya. Kalau kita lihat, kita baca dah orang undang-undang kan kita bisa baca. Jelas kata-katanya itu calon kepala daerah. Tiba-tiba dipaksa oleh ketua MA bahwa itu artinya saat dilantik. Aduh, ini apakah MA menganggap kita semua bodoh? Ya, tapi ya kalau dilihat dari kewenangan, ya memang dia yang berwenang. Ya, jadi dulu saya ingat ya, saya boleh tiru ini dulu. Teman saya Marsilam Simanjuntak ya, terkenal. Dia ketika sebelum jadi jaksa agung, dia selalu bilang, waduh nih jaksa-jaksa nih goblok-goblok gitu. Tapi setelah dia jadi jaksa agung, tiba-tiba dia berubah pendapat. Waduh, sialannya. Ternyata jaksa-jaksa itu pintar pura-pura bodoh. Ternyata ada tarifnya semua. Salah eja nama ada tarifnya. Salah alamat ada tarifnya. Salah menerapkan pasal ada tarifnya. Jadi memang kalau negara sudah korup ya. Nah ini saya aja kecewa nih. Bayangin kita baru merayakan Hari Bayangkara. Anda tahu nggak menurut survei internasional
Indonesia itu polisinya paling korup nomor 2 di Asia. Kalau di Asia Tenggara nomor 1, hanya kalah dari Pakistan. Nah, dalam situasi aparat penegak hukum seperti ini, kita harus mempertanyakan ketika Anda menganggap sesuai hukum yang mana? Oke, baik Mas BHM. Kita akan lanjutkan ini. Saya akan memberi waktu ke Mas Nyarwi usai jeda. Ini akan menarik ketika apakah Kaisang memang menjadi masyarakat yang mengikuti atau memang ada nama Pak Jokowi yang mengikuti di belakang Mas Kaisang. Kita akan kembali pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami dan langsung saja saya ke Mas Nyarwi. Tadi balik lagi kalau kita lihat tadi Kaisang seberapa besar ya menarik perhatian atau memiliki daya jual. Kita lihat Mbak Puan mengatakan bahwa PDIP aja saat ini sedang mempertimbangkan untuk mengusung Kaisang. Anda membacanya seperti apa Mas Nyarwi? Yang pertama ya bisa jadi itu retorika Mbak Puan pasti kalau orang ditanya ya. Tapi secara PDIP sendiri seperti apa? Karena kan ini kandangnya nih, dia punya kursi yang besar loh di Jawa Tengah. Saya kira PDIP itu saat ini juga repositioning ya. Artinya berusaha tetap tidak mau dalam politik kan tidak mau tertinggal atau bahkan kalah kan gitu. Nah tentu ada berbagai kemungkinan yang akan dicoba kan gitu. Nah artinya bisa jadi bukan tidak mungkin ya. PDIP itu juga mempertimbangkan nama Kaisang masuk. Tetapi untuk kemudian dicalonkan, biasanya PDI Perjuangan itu kan memprioritaskan kadernya. Biasanya begitu. Jadi kalau sampai ke sana saya kira masih belum lah. Tetapi begini juga, saya tidak tahu persis ya. Kalau suatu saat misalnya ada kejutan-kejutan terkait dengan, bukan kejutan dari elit ya, nama yang muncul tepat itu, tapi kejutan dari apa yang terjadi di pemilih. Jadi pemilih itu tiba-tiba mungkin punya preferensi gitu ya. Yang ketika ditanya di awal-awal mungkin dia tidak mau mengatakan. Tapi di akhir mungkin ada suara-suara yang dia mungkin bisa menunjukkan tokoh mana yang dia sukai. Paling nggak tipologinya. Misalnya contoh, lebih suka mana gitu ya. Gubernur Jawa Tengah itu yang lebih muda gitu. Atau yang matang, yang menengah atau bahkan lebih senior. Misalnya begitu contoh gitu ya. Tidak usah sebut nama misalnya. Tetapi sampai bahkan suatu saat di antara yang muda ini tokoh muda yang berasal dari Jawa Tengah mungkin saja. Nah di situ bisa jadi gitu. Nah saya mau katakan gini, wacana-wacana di tingkat elit itu pasti akan terus gitu bermunculan terkait dengan siapa yang bisa terbaik ya, yang bisa diajukan. Tapi balik lagi, biasanya elit dari partai itu kan punya kriteria, ya kriteria untuk kayak bahasa-bahasa yang dipakai uji kelayakan ya. Uji kelayakan untuk memilih sosok calon gubernur atau wakil gubernur atau kepala daerah, wakil kepala daerah. Nah kriteria ini pertanyaannya nyambung nggak dengan apa yang dibutuhkan masyarakat kan gitu. Nah kadangkala masyarakat itu juga bukan hanya butuh figur yang mungkin membanggakan terkenal saja, tetapi juga punya rekam jejak kinerja, kontribusi. Nah dilemanya ya Elsa, seringkali untuk pilgub-pilgub yang saya tahu ya, ini kan seringkali dicalonkan ada dua jenis, yang satu tokoh nasional ya masuk di bursa pilgub, yang kedua ini dari kepala daerah, bupati, wali kota gitu. Nah, yang tokoh nasional kadang-kala populer tapi kemampuan akarnya itu kurang kuat. Nah, yang bawah ini seringkali populer tapi suaranya hanya populer di daerahnya, tidak di lintas wilayah gitu. Nah, itu dilema juga bagi partai-partai juga untuk memilih yang terbaik tadi. Terbaik itu artinya kompetensinya bagus, bisa diandalkan gitu ya. Bisa dipercaya untuk punya kemampuan memimpin juga. Tapi sekaligus punya rekam jejak gitu ya, sekaligus didukung ya oleh basis pemilih yang kuat. Nah ini kan kalau kita lihat Jawa Tengah bahkan kan karena adanya dilematis itu hingga akhirnya muncul bahwa nanti Jawa Tengah hanya akan ada dua kubu saja yang muncul, kubu PDIP sama kubu Jokowi katanya begitu. Jadi ini kalau narasi itu kan kemarin di Pileg Pilpres sudah muncul. Oh oke. Kan kita ini bisa saja memanas kembali di Jawa Tengah antara dua kubu ini? Ya ini kan ada dua, satu narasi elit, yang kedua narasi masyarakat. Mungkin yang lebih menonjol di narasi elit bahwa akan muncul hadap-hadapan antara kandang banteng ini, apakah ini menjadi kandang banteng gitu ataukah kandangnya Pak Jokowi kan gitu, orang nanya seperti itu. Tetapi balik lagi, masyarakat seringkali, coba kita lihat ya, Jawa Tengah kemarin kan di Pileg Pilpres itu pertarungannya panas. Panas menurut saya kompetisinya. Tetapi di masyarakat ya ayam-ayam saja, tenang-tenang, nggak ada eksiden yang istilahnya mengkhawatirkan seperti itu. Baik, Mas Eril, tapi Anda sendiri menanggapi apa yang terkait dengan Mbak Puan atau PDIP sedang mempertimbangkan Mas Kaisang ini seperti apa, Mbak Eril?
suaranya. Mbak Sheryl nampaknya masih di mute. Ya, maaf. Ya, ini menunjukkan bahwa Mbak Puan sebagai politisi sangat matang dan dia memperhitungkan itu secara komprehensif ya. Jadi nggak melihat bahwa ini misalnya di banyak lah yang mengatakan bahwa PDIP berseberangan dengan PSI, tapi Mbak Puan bisa lebih realistis dan memakai hitung-hitungan yang taktis, saya rasa begitu ya. Tapi apapun itu, setahu saya hubungan Mas Kaisang dengan Mbak Puan ini sangat baik karena Mas Kaisang pernah bilang bahwa dia respect sekali dengan Mbak Puan begitu. Tapi tadi saya terima kasih atas koreksinya Mas Bambang. Betul bukan Clinton, maksud saya itu adalah Bush. Bush itu kan ayahnya juga presiden ya. Dan kalau dibilang bahwa belum ada presiden yang generasi kedua dari Amerika yang lebih bagus, tapi kita ingat Bush Junior itu re-elected, terpilih 2 kali, sedangkan ayahnya cuma 1 kali. Jadi mungkin itu prestasinya di situ. Tapi terima kasih tadi koreksinya Mas Bambang. Dan lalu begini, kalau misalnya kita melihat bahwa kalau ada tanda kutip dinasti dibilang itu berbahaya untuk demokrasi kita, pada akhirnya apa? Kita ingin pemimpin yang ketika dia menjabat, dia peduli dengan rakyatnya dan tidak korupsi. Oke. Nah, sekarang kita sudah melihat di Indonesia ini begitu banyak gubernur-gubernur yang sudah menjadi tersangka KPK dan bahkan sudah ketok palu, sudah pakai rompi oranye. Itu kan juga belum tentu semuanya hasil dari dinasti. Ada juga yang memang dia adalah politisi fresh begitu. Jadi sebenarnya tidak menjadi jaminan. Yang kita harapkan itu adalah bagaimana rekam jejak lalu menjadi sesuatu yang konsisten ketika siapapun itu menjabat. Yaitu dia peduli kepada rakyat, membuat program yang bermanfaat, dan juga tidak korupsi. Nah itulah saya percaya banget sekarang itu kan arus informasi, sosial media juga sudah sangat terbuka begitu ya. Jadi siapapun nanti yang akan maju, ayo kita kawal sama-sama. Artinya hubungan PSI sama PDIP sebenarnya nggak baik-baik aja seperti itu ya, berhubungan baik sebenarnya Mbak Sheryl ya? Sebenarnya saya rasa beginilah, kalau memang kemarin karena memang berbeda kubu pada saat Pilpres, itu kan sudah biasa ya, namanya kita lagi lomba begitu kan. Tapi kan bukan berarti setelah selesai perlombaan terus kita musuhan. Saya rasa nggak gitu lah. Saya rasa Indonesia butuh elit-elit politik yang bisa bergandengan tangan gitu, tahu konteksnya apa. Ketika kita memang mau bersaing dalam pemilu, ayo kita jor-joran. Tapi sesudah itu ya sudah selesai, ya kita harus menghargai keputusan masyarakat, pemenangnya siapa. Habis itu kan ya silakan, kalau mau beroposisilah dengan sopan santun dan tentunya dengan tata negara yang sudah ditentukan seperti apa oposisi begitu ya. Jadi kita semua orang timur kita ada etika lah. Dan saya rasa ya betul tadi kalau misalnya pengamat politik kita Mas Nyarwi bilang bahwa partai itu tidak ada yang mau berada di luar sebenarnya kan. Jadi tidak mau ketinggalan begitu. Nah saya rasa dalam konteks pilkada banyak sekali PDIP itu justru ya berkomunikasi dengan baik dengan mungkin partai-partai yang pada saat koalisi pilpres itu berseberangan. Itu sangat cair kalau sudah pilkada. Ini beda aja dengan pilpres gitu. Baik, Pak Bambang, Anda sendiri membaca kalimat Mbak Puan seperti apa? Ya saya lihat Mbak Puan itu konsisten pragmatis dari sebelum kasus ini. Dari zaman paling ribut-ributnya PDIP dengan Pak Jokowi itu, Mbak Puan itu selalu kompromis, ingin bagian dari kekuasaan. Dan saya kira akhirnya akhirnya ini ujiannya ya, karena dia ingin mempertahankan posisinya sebagai ketua DPR. Dan kita tahu kalau kita mengenal politik, PDIP itu boleh dikata ada 3 pilar lah ya. Ibu Mega, dan kemudian di bawahnya itu kan ada Puan, ada Prananda. Prananda itu garis keras dengan Hasto ya. Kalau Puan ya sulit juga karena Puan ini tersandera juga kan. Suaminya bisa terancam. Ya, terhukum. Dan itu sudah terjadi pada Hasto, sekarang mulai diperiksa dia. Ya, jadi kalau hukum ini dipolitisir, ya, ini dampaknya gitu loh. Jadi bukan lagi hukum untuk melindungi masyarakat, tapi hukum dipakai untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, hal-hal seperti ini yang tentu harus kita perbaiki ya. Saya kasih contoh dan ini PSI kan juga dari partai yang ketika saat berdirinya sangat penuh dengan idealisme, lalu ketika tumbuh menjadi pragmatis. Sehingga itu kan kelihatan kemarin ketika disangka Pak Jokowi akan dukung Ganjar, duluan dukung Ganjar. Ternyata nggak jadi, ya tarik kan dukungannya jadi ke Prabowo. Ya itu kan menunjukkan, saya bukan bilang salah baik atau benar, bahwa memang sikap partai PSI sekarang sangat konservatif, pragmatis. Nah di PDIP yang pragmatif konservatif itu adalah aliran Puan, ya kan? Kalau aliran Prananda, apalagi aliran dengan Hasto itu aliran yang
keras. Dan saya kira di semua partai ada aliran-aliran seperti itu. Baik. Kita sudah hampir di penghujung segmen. Mungkin saya minta closing statement dari Mas Nyarwi dulu terkait dengan hal ini. Kita lihat nih, belakang kita udah ada gambar Mas Kaisang menuju Pilkada Jawa Tengah, tapi akan seperti apa sebenarnya nanti kalau Anda melihatnya? Ya, peluang Kaisang untuk di Pilkada Jawa Tengah itu tentu terbuka ya, Elisa. Tapi balik lagi, ini kan ada dua variabel yang paling penting ya. Yang pertama, elit-elit dinamikanya seperti apa, kan gitu. Dari situ kan kemudian akan muncul nama dan pasangan dan juga kompetitor, kan gitu. Siapa lawan yang mau dilawan gitu misalnya. Nah, terus yang kedua gitu ya, tentu pemilih. Pemilih itu kan ada yang tipe pemilih militan, suka gitu ya. Tapi juga banyak juga pemilih yang kritis, kan gitu. Nah, seberapa misalnya daya tarik pemilih ini ke Mas Kaisang gitu. Baik dari pemilih yang penggemar tadi, Raffi Ahmad aja ada yang suka kan gitu, artinya masih ada gitu ya, artinya yang kenal gitu, yang nah, tetapi ada juga pemilih-pemilih yang mungkin juga kritis, resisten, belum lagi variabel partai ya, kan juga partai ini juga di Jawa Tengah, partai ID khususnya PDIP dan lain itu juga kuat gitu. Nah, saya kira juga kalau misalnya contoh ya, suatu saat kita kan nggak tahu hari ini petanya belum ketahuan ya. Kalau misalnya Kaisang ini berpasangan, misalnya contoh siapapun ya, dengan tokoh PDIP atau mungkin dicalonkan bahkan di-endorse, nah itu di Jawa Tengah selesai ibaratnya pilkada ya. Tetapi belum tentu juga kalau ada lawan yang kemudian punya prospek yang daya tariknya lebih kuat, yang vis-a-vis kan gitu, yang kemudian bisa bahkan ya memberikan kejutan. Contoh tadi disampaikan Mas Bambang ya, Pak Sudirman Said misalnya, itu kan sempat juga membuat deg-degan kan, Mas Ganjar ketika suaranya juga dari yang kecil merangkaknya cukup besar kan gitu. Nah, maksud saya memang dinamika pemilih juga seringkali ya Elisa, itu terjadi cukup cepat gitu, dan banyak kan pemilih yang kadang-kala ditanya gitu seringkali jawabnya rahasia, tidak tahu itu, padahal mereka udah punya pilihan kira-kira gitu. Nah, ini juga sering ya yang harus kita lihat gitu. Baik, sebelum ke Mas Bambang saya ke Mbak Sheryl, silakan closing statement dari Anda. Masih di mute Mbak Sheryl? Ya, silakan. Saya melihatnya masih sangat cair. Jadi survei-survei ini kan hanya membuat kami di DPP untuk penjajakan secara chemistry bagaimana dan melihat lagi konstituen. Saya selalu bilang kita melihat akar rumput dan konstituen PSI. Karena gimana pun juga kita besar karena ada konstituen yang kemarin sudah mendukung kita. Jadi kalau misalnya ada beberapa lembaga survei memasang-masangkan Mas Kaisang dengan nama mana, kita juga mau melihat dulu chemistry-nya bagaimana, komunikasi politiknya gimana. Karena ketika maju sebagai pasangan ini kan harus betul-betul semuanya sudah dipersiapkan matang ya. Jadi nggak cuman kayak karena ada ambisi aja, nggak semudah itu gitu. Semua ada hitung-hitungan politisnya, juga melihat hasil survei dan juga melihat kekuatan dari misalnya pasangan yang ingin menggandeng Mas Kaisang. Dan saat ini saya rasa Mas Kaisang masih betul-betul mempelajari lapangan lah. Makanya beliau kan aktif betul ya, belusukan kemana-mana. Hanya untuk menyapa, pengen tahu gitu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan masyarakat begitu. Jadi sekali lagi saya dari DPP PSI, saya mengucapkan terima kasih kalau ada animo begitu besar sampai nama Mas Kaisang dianggap populer begitu ya. Tapi lagi-lagi ya betul, bukan hanya populer, harus disukai dan terutama ya dipilih begitu. Oke, baik, terakhir Mas Bambang. Ya kalau seandainya saya jadi penasehat politiknya Mas Kaisang, saya akan bilang Mas Kaisang jangan mau masuk jebakan integritas yang putusan MA. Maju aja sebagai wali kota Solo. Seperti ayahnya dulu. Kampanye lah untuk Solo. Karena Solo kan 25 tahun. Nggak ada masalah. Kalau dia, dan sebagai bupati atau wali kota, itu kewenangan kita tuh seperti komandan. Bisa langsung terasa dampaknya. Kalau gubernur Jawa Tengah tuh di bawahnya ada bupati, ada wali kota yang punya otonomi. Jadi nggak bisa terlalu kelihatan. Lain sama gubernur Jakarta ya. Jadi kalau menurut saya, kalau ingin mempunyai masa depan politik yang baik, lebih baik masuk jadi wali kota Solo, ya, kerja keras di situ, buktikan Solo menjadi jauh lebih bagus, dan ada akses dengan kakaknya sebagai wakil presiden, itu sebenarnya memajukan daerah itu nggak sulit kalau kita punya akses ke pusat. Kita minta aja kementerian-kementerian tuh sebagian anggarannya yang untuk daerah didahulukan ke daerah situ. Banyak sekali akan bisa dibangun. Daerah itu asal mau nyediain tanahnya aja tuh. Semua kementerian, mau PU, kesehatan, apa,
Wah, senang sekali karena kementerian itu susah keserap anggarannya itu biasanya daerahnya nggak ngadain tanahnya. Jadi kalau Kaisang itu, kalau saya jadi penasihat politik Kaisang, saya bilang, Mas Kaisang, ambil tanah yang banyak supaya bisa minta proyek kesehatan yang bagus. Nih saya udah sediain tanahnya. Mau bikin jalan, tanahnya udah saya bebaskan. Tinggal bikin jalannya. Wah, itu pembangunan Solo bisa luar biasa. Dan itu prestasi dia. Dan dia bisa membuktikan, saya nggak mau masuk jebakan integritas menjadi gubernur. Dan gubernur itu justru nggak kelihatan prestasinya. Kecuali gubernur DKI ya. Ya bisa jadi itu menjadi salah satu Iya, modal saya pikir kalau Mas depannya. Kaisang tidak mencalonkan sebagai gubernur atau wakil gubernur, wah dia menurut saya lolos ujian integritas. Oke, kita lihat. Yang pentingnya. Oke, kita akan lihat apakah nanti akan ada kejutan juga lagi yang akan hadir dari Mas Kaisang. Kita akan lihat nanti. Terima kasih sebelumnya Mas Bambang, Mas Narwi dan juga Mbak Sheryl telah bergabung bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Dan pemirsa, terima kasih Anda telah bergabung bersama kami dalam NTV Prime kali ini. Dan saya Eliza Hasan mewakili rekan Patricia Mapalia serta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.